Kalau saya punya prinsip sebenarnya gini, Pak. Yang bisa membesarkan alma mater dan juga persatuan alumni itu ya alumni sendiri gitu, Pak. Memang kendalanya kita harus mau meluangkan waktu gitu, Pak. Nah, ini yang menurut saya juga di ikatan alumni sendiri itu harus bisa membuat suatu program kerja atau apa yang bisa mempererat tadi, Pak. Jadi chemistry-nya ada dulu di saat kita sibuk dan lain sebagainya. Ini benar-benar memang ada waktu khusus gitu, Pak ya, untuk semacam tadi brainstorming, dialog dan lain sebagainya. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagyo memaknai 64 tahun Universitas Diponegoro. Sudah begitu lama Universitas Diponegoro mengabdi, tentu sudah banyak karya dan yang pasti banyak alumni yang sudah tersebar di berbagai bidang. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Oni Febriarto Raharjo. Beliau adalah Wakil Direktur Utama Perumnas. Apa kabar Pak Oni? Alhamdulillah baik, Pak Bambang sehat ya? Ya, alhamdulillah. Pak Oni, mungkin bisa diceritakan ya perjalanan penjenengan mulai dari kuliah di Undip sampai merintis karir dan sampai sekarang mendapat kepercayaan untuk menjadi Wakil Direktur Utama Perumnas. Monggo Pak Oni. Jadi, sebelumnya matur nuwun Pak, sudah dikontak sehingga bisa nanti bisa rembuk sharing lah ya di acara ini, luar biasa. Jadi kalau saya itu kuliah di Undip angkatan 89, Pak. Ya. Di teknik, tapi teknik kimia, Pak. Ya, justru itu yang menarik. Saya lulus tahun 94 awal. Kemudian saya bekerja di R&D-nya Jarum gitu, Pak. Sampai awal 95, terus saya melihat pengen kuliah lagi gitu ya. Karena waktu itu lagi rekrutmen untuk di LPPM, Pak, LPPM Jakarta itu. Iya. Jadi dia masuk ke kampus-kampus, saya dapat informasi, tes. Alhamdulillah bisa keterima lewat program Wijawiyata itu. Sehingga di awal Januari sampai tahun 96 saya kuliah di LPPM. Pada saat itu langsung ada program MM-nya langsung gitu. Kalau dulu kan programnya harus kerja 2 tahun, balik lagi buat tesis. Tapi pada saat itu bisa langsung, sehingga saya selesaikan lah skripsinya itu, tesisnya lah. Nah, dari situ di 95 Oktober gitu ya, mulai bekerja lah di Bank BTN, Pak. Karena pengennya dulu kerjanya kerja yang ini kelihatan bersih kalau banker gitu kan ya. Guyonannya begitulah. Tapi paling enggak karena ternyata waktu kuliah di S2 itu bidang keuangan kok kayaknya menantang dan pada saat itu lagi booming gitu ya. Pasar modal, ada bank dan lain sebagainya.
Oni. Kalau tidak salah Pak Daryono Raharjo itu pernah jadi komisaris ya di BTN ya. Iya awalnya. Jadi waktu itu mau ngelamar tempat lain Iya. sama kepala divisi SDM-nya ditawari udah di sini aja daripada di tempat lain. Memang saat itu juga diterima di tempat lain gitu. Ya akhirnya terus bekerja di sana mulai dari staf lah Pak dari tahun 95 tadi. Ya semua level jabatan alhamdulillah bisa dilalui lah ya, mulai dari staf kemudian menjadi kepala cabang pembantu, jadi kepala cabang jadi wakil kepala cabang di Semarang saya juga pernah Pak di BTN Semarang kurang lebih tahun 2011 lah. Dari situ jadi kepala cabang beneran di BTN Ciputat. Habis itu menjadi kepala divisi Pak. Dan akhirnya 2015 alhamdulillah ditunjuk jadi direktur di Bank BTN. Sampai 2019 akhir. 2020 alhamdulillah dikasih amanah lagi menjadi wakil direktur utama Perumnas. Tapi sebelumnya kan pernah jadi PLH di Rut BTN. Iya. Jadi Agustus 2019 itu ada di Rut baru, Pak. Kebetulan di Rutnya menolak jabatan di situ sehingga dilakukan rapat lah ya. Kebetulan di anggaran dasarnya kalau yang paling senior di direksi ditunjuk menjadi sebetulnya namanya PLH, pelaksana PLT Pak itu Pak kalau pelaksana tugas selama 3 bulan itu Pak. Jadi mulai awal September, akhir Agustus sampai November tadi Pak. Nah, Mas Oni ini kan tergolong ya relatif lah ya, tapi kan masih muda ya. Jadi suatu saat bisa jadi dirut beneran di BTN. Kalau itu udah garis tangan Pak, dan ini Pak, kita berusaha aja bekerja dengan baik lah gitu. Pak Oni, yang menarik kan background-nya teknik kimia. Tadinya saya juga sedang nebak-nebak apakah mungkin teknik sipil, apa mungkin teknik arsitektur, sehingga ada koneksinya dengan BTN yang memang kan melayani perumahan gitu ya. Tapi ternyata malah teknik kimia. Nah, itu seperti apa itu menjalani karir di BTN itu? Jadi kalau dilihat kan, kalau menurut saya kan di teknik kimia itu juga kita belajar manajemen juga, kemudian ada ekonomi teknik dan lain sebagainya. Sehingga pada yang sebetulnya akhirnya bisa mendasari banyak itu kan, waktu itu berpikirnya begini, kalau kerja di pabrik dengan punya background MM itu akan lebih kuat gitu Pak. Tapi pada saat kuliah S2, lihat tadi, kok kayaknya kalau kerja di bidang keuangan itu di pasar modal atau di bank itu kok kayaknya bersih. Waktu itu kan orangnya kalau di bank paling nggak pakai dasi gitu Pak. Kalau di pabrik kan walaupun sudah direktur pun nggak pernah pakai dasi gitu. Ya, beberapa dasar ilmu yang teknik kimia juga masih terpakai lah Pak ya. Jadi seperti teknik, kita di teknik kimia kan juga diajarin manajemen dan lain sebagainya. Kalau seperti sekarang sebetulnya yang lebih bisa aplikatif itu kan teknik industri Pak. Pada zaman itu di Undip belum ada gitu Pak. Nah, sekarang pindah di Perumnas ya. Tadinya BTN kan juga melayani kredit perumahan, terutama untuk yang kelompok-kelompok yang
mungkin menengah lah ya, menengah. Nah, itu di Perumnas berarti apa Pak? Sangat berguna ya background itu. Jadi memang kalau dilihat amanah yang saya terima waktu saya menerima amanah di Perumnas ini memang ada semacam tugas khusus, Pak. Jadi kondisi Perumnas saat ini, sampai saat ini pun kita sedang dalam proses restrukturisasi dan transformasi, Pak. Jadi dari sisi keuangan itu cukup menantang lah Perumnas pada saat itu. Sehingga kalau dilihat laporan keuangannya itu, jadi ibaratnya kondisinya itu banyak hutang jangka pendek untuk membiayai proyek yang tidak liquid gitu. Nah, dari situ memang dibutuhkan orang yang mengerti finance dan sudah paham mengenai industri perumahan itu sendiri gitu. Jadi kurang lebihnya Perumnas ini harus ditransformasi menjadi seperti apa gitu, Pak. Jadi di briefingnya memang pada saat itu bagaimana membenahi sektor keuangannya Perumnas, kemudian lebih menajamkan lagi soal rencana bisnis ke depan, ditambah lagi juga dengan pengalaman yang sudah di BTN gitu, pembenahan mengenai sektor SDM-nya Perumnas, Pak. Gitu, Pak. Jadi di Perumnas ini saya juga membawai SDM juga gitu. Ada lagi tugasnya juga supaya IT di Perumnas ini bisa jalan dengan baik gitu. Karena sekelas Perumnas pada saat itu IT-nya masih belum online gitu, Pak. Pembuatan laporan keuangannya juga masih tanda kutip manual. Sehingga harapannya kalau orang sudah pernah di BTN di sektornya perumahan gitu, jadi bisa lebih cepat beradaptasi. Faktor lainnya juga dulu waktu di BTN memberikan kredit juga di Perumnas, Pak. Jadi sudah lebih cuninnya lebih cepat lah gitu diharapkannya. Iya. Nah, sekarang seperti apa Pak? Apa yang di misi-misi yang diembankan itu sudah terlaksana dengan baik atau seperti apa? Kalau soal restrukturisasi keuangan kita sedang berprogres, tapi setidaknya hutang-hutang mengenai hutang di perbankan dan hutang MTN itu sudah bisa direstrukturisasi sehingga ke depan beban keuangannya tidak menjadi lebih berat gitu, Pak. Alhamdulillah Pak, kemarin di bulan Mei atau Juni itu sudah bisa kita selesaikan restru tadi. Jadi sebelum waskita karya dan lain sebagainya kita lebih dulu gitu bisa melakukan restrukturisasi. Kemudian kalau soal IT tadi, alhamdulillah sekarang sudah bisa online Pak gitu Pak. Jadi setiap kali orang bertransaksi di outletnya Perumnas beli rumah gitu, di sistem sudah bisa dilihat. Kalau dulu itu belum. Gitu. Ini kita sudah bisa berjalan. Kemudian mengenai SDM, kami juga berprogres dengan cepat. Sekarang kita juga sudah mengimplementasikan job grading di Perumnas gitu Pak. Jadi sudah setara dengan BUMN yang besar lah gitu. Bahkan mungkin kalau untuk di sektor kita namanya di klaster infrastruktur ini menurut saya sih kita sudah lebih di depan lah gitu Pak. Nah ini menurut saya basic untuk menata tadi ke depan bisnisnya bagaimana gitu. Jadi arahnya sih untuk bisnis Perumnas ke depan ini adalah menyelesaikan tadi barang-barang yang sudah siap ini untuk bisa dijual gitu. Jadi untuk sementara memang nggak menambah proyek baru tapi menyelesaikan yang sudah ada. Gitu. Nah, di Perumnas sekarang malah bertemu 3 orang alumni Fakultas Teknik berkumpul jadi satu. Nah, apa yang terjadi? Jadi pada saat awal masuk, saya dengan Pak Dirut, kebetulan
Pak Dirut alumni Undip, alumni teknik sipil. Ya. Jadi S2-nya sama-sama LPPM juga. Jadi paling nggak dengan basic begitu Pak. Sebelumnya alhamdulillah juga udah kenal gitu. Ya. Jadi menatanya jadi lebih enak Pak. Jadi apa namanya arahannya, kemudian chemistry-nya sudah lebih nyambungnya lebih cepat gitu Pak ya. Ya. Nah, mengenai kemudian di bulan saya masih ingat tuh Januari tahun ini ada 2 direktur baru lagi. Dua-duanya Undip juga tuh Pak. Jadi 4 sebetulnya bukan 3. Oh, Yang satu direktur produksi, ya. lulusan teknik arsitektur Undip, angkatan 88. Satu lagi hukum Undip Pak. Angkatan 90. Yang kebetulan yang hukum itu dulu bareng saya di BTN gitu. Ya untuk membenahi masalah-masalah hukum yang ada di Perumnas ini Pak. Jadi dengan chemistry yang seperti itu di manajemen sekarang bisa lebih cepat lagi karena memang kita dituntut untuk tadi melakukan restrukturisasi dan lain sebagainya Pak. Yang hukum itu di apa Pak? Direktur apa? Direktur Hukum dan Pertanahan Pak. Oh ada Direktur Hukum dan Pertanahan ya. Kalau di Perumnas masalah hukum banyak sekali Pak. Jadi soal berkaitan dengan tanah, ya. Kita bangun diklaim punya orang gitu segala. Nah itu kita sedang benahi Pak. Jadi lebih solid Pak ya. Itu 4 dari Undip, dari berapa direksi Pak itu? Dari 6 Pak. Dari 6 ya. Jadi mayoritas. Iya Pak. Ya. Apalagi kalau sebelumnya saya sama Anton sudah jadi pengurus di DPP juga gitu kan. Ya. Pak Budi, Pak Dirut baru juga sudah di DPP lah. Ya. Nah, apa pengalaman-pengalaman waktu kuliah yang sangat membantu ketika berkarir? Kalau saya menyoroti Pak ya sebetulnya kalau kuliah itu sebetulnya lebih banyak kita bagaimana membantu jaringan jejaring atau networking itu menurut saya yang lebih penting gitu ya Pak. Jadi kuliah itu kan bukan hanya sekedar belajar dapat IP yang tinggi gitu Pak. Ya. Tapi bagaimana kita bisa bersosialisasi di himpunan mahasiswa, kemudian membentuk tadi jejaring gitu. Jadi kalau orang teknik kimia gaulnya jangan sama teknik kimia aja gitu kan, paling nggak di tekniknya, kemudian di level universitas juga kenal banyak gitu Pak. Sehingga menurut saya itu yang nanti sangat berpengaruh pada saat kita bekerja Pak gitu Pak. Jadi kalau lulusnya kebetulan alhamdulillah sih masih di bawah 5 tahun Pak saya Pak. Wah. Tapi bukan berarti yang paling cepat juga bukan gitu Pak. Jadi yang sedang-sedang aja gitu lah ya. Ya, artinya tadi Pak, bagaimana kita bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Menurut saya yang paling penting itu kalau istilah kerennya sekarang kan soft kompetensinya yang banyak diasah gitu Pak. Nah, kemudian juga bagaimana punya pikiran dari teknik kemudian masuk ke dunia manajemen bahkan keuangan, artinya sekolah lagi ke situ. Saya tadi lupa sampaikan ya, jadi pada saat saya mau masuk di bekerja, jadi di tahun 96 itu kan memang sebetulnya kalau kita bicara industri kimia atau yang pabrik itu kan berkembangnya luar biasa pada saat itu Pak. Nah, itu kalau kita combine dengan ilmu keuangan sangat kuat Pak. Jadi apalagi kalau kita di bank itu kan banyak proposal misalnya meskipun BTN juga sektornya perumahan, tapi paling nggak kan banyak pabrik-pabrik kimia pada saat itu yang butuh pembiayaan dan lagi berkembang pesat gitu Pak. Nah,
Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, memang orang kalau bisa menguasai keuangan itu akan lebih punya nilai tambah gitu. Jadi pada saat dia masuk di industri yang baru itu bisa cepat belajarnya gitu. Sehingga paling enggak dari laporan keuangan kita bisa baca neraca, laba rugi dan lain sebagainya itu bisa tahu masalah dan pengembangan kedepannya seperti apa gitu, Pak. Jadi Ya kalau sekarang ini terus terang dengan adanya jurusan baru seperti teknik industri itu ya, menurut saya jauh lebih bagus gitu Pak. Jadi dari S1-nya sendiri itu porsi manajemennya sendiri sudah ya. cukup banyak gitu Pak. Pak Oni, ini menarik untuk diskusi tadi. Jadi pengetahuan tentang keuangan itu sangat membantu di dalam bisnis. Nah, ini banyak BUMN karya yang rata-rata mengalami kesulitan keuangan. Kan ini yang mengurus orang-orang teknik semua ini. Gimana itu? Saya lihat kalau di periode menteri yang sekarang Pak, sudah kondisi seperti itu sudah dipotret dan sudah diselesaikan. Artinya setidaknya sekarang kalau direktur keuangannya ya pasti kebanyakan mantan bankir ataupun orang yang memang spesialis di keuangan, Pak. Jadi mohon maaf, jadi paling enggak itu manajemen risikonya sudah bisa dikelola dengan lebih baik. Atau apakah ini juga banyak tadi saya sudah banyak bicara dengan ahli-ahli asuransi dan sebagainya. Pendidikan kita memang tidak basis pengetahuan keuangan itu hampir tidak ada. Apakah itu perlu untuk semua semua bidang gitu ya kira-kira? Kalau saya tadi yang saya sampaikan, kalau kita bisa paham dan mengerti keuangan itu mencari solusi terhadap masalah, rencana pengembangan itu bisa lebih cepat. Ya. Jadi dari keuangan itu kan bisa dilihat Pak nanti. Ujung-ujungnya kalau suatu perusahaan berdiri kan pasti untuk mengejar keuntungan lah Pak ya. Untuk nilai tambah pada pemegang saham gitu kan. Nah, cara mencapainya itu seperti apa? Kalau kita paham keuangan itu akan lebih cepat ketahuan gitu. Daripada kita entry-nya misalnya dari sisi manajemen misalnya bisnis prosesnya dulu dan lain sebagainya ini lebih lama gitu. Tapi kalau dari angka-angka itu bisa cepat gitu. Jadi artinya apa? Saran yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau alma mater gitu, apa perlu ada kuliah umum gitu, mata kuliah dasar umum gitu, seperti itu misalnya? Kalau menurut saya Pak ya, walaupun ada jurusan yang khusus tadi teknik industri gitu, tapi paling enggak untuk di teknik itu semuanya harus dikasih lah Pak, minimal berapa SKS itu pemahaman dasar keuangan gitulah ya. Jadi tadi bagaimana membaca dan membuat laporan keuangan lengkap lah, mulai dari neraca, laba rugi dan arus kas gitu, sehingga orang bisa punya bekal lebih baik. Kalau dulu kan basicnya kita sama-sama misalnya di teknik itu hanya dikasih misalnya ilmu manajemen umum gitu Pak. Nah ini mungkin perlu ditingkatkan ke arah situ Pak. Kira satu masukan yang bagus ini. Nah, Pak Oni, bagaimana pergaulan di antara sesama alumni? Ya, karena saya pernah mendapat cerita ada sesama alumni berada di tempat strategis, tetapi tidak komunikasi satu sama lain, padahal ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, ternyata itu sama-sama alumni Undip katanya. Gimana? Kalau saya punya prinsip sebenarnya gini Pak, yang bisa membesarkan alma mater dan juga
persatuan alumni itu ya alumni sendiri gitu Pak. Memang kendalanya kita harus mau meluangkan waktu gitu Pak. Nah, ini yang menurut saya juga apa namanya di ikatan alumni sendiri itu harus bisa membuat suatu program kerja atau apa yang bisa mempererat tadi Pak. Jadi chemistry-nya ada dulu di saat kita sibuk dan lain sebagainya. Ini benar-benar memang ada waktu khusus gitu Pak ya untuk semacam tadi brainstorming, dialog dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan Pak Bambang memang kadang, tapi kalau pengalaman saya Pak ya, kalau kita misalnya ketemu ada masalah gitu ya Pak antar perusahaan gitu ya, ternyata atau gampangnya aja prospek gitu, kita mau marketing gitu. Sama-sama alumni misalnya sama-sama Undip tuh masuknya lebih gampang gitu. Di Perumnas juga kemarin ada ya kita dengan salah satu lah ya instansi gitu kan. Tanya kuliahnya begitu ketemu Undip, udah masuknya jadi lebih enak gitu. Jadi menurut saya tadi kalau sudah sama-sama alumni Undip tapi nggak bisa cari solusi ya aneh juga gitu. Ada yang mengatakan gini, alumni Undip itu punya gaya yang apa ya, tidak menonjolkan diri. Jadi tidak kelihatan dari luar. Baru setelah beberapa saat katanya baru tahu kalau sama-sama dari Undip. Jadi nggak ada apa ya tanda-tanda slang atau apa ya perilaku yang itu menunjukkan bahwa ini orang dari Semarang atau Undip gitu. Apa itu dirasakan Pak? Kalau saya makanya mungkin ini karena mungkin ya, karena kita lahir di Jawa Tengah Pak, yang memang diciptakan profilnya itu untuk low profile gitu ya. Di satu sisi memang menjadi nilai tambah, tapi di satu sisi tadi mungkin Pak Bambang tadi sampaikan jadi nggak kelihatan gitu kan, karena dipikir kita harus sopan, kita harus ini gitu. Tapi sebetulnya kalau yang saya rasakan Mbak ya, itu mulai saya kerja praktek di S1 gitu ya. Kita kalau kerja praktek kan ketemunya juga dengan mahasiswa ITB dan lain sebagainya yang katanya the best-nya gitu lah ya. Kemudian waktu kuliah S2 juga, itu kita buktikan lulusan Undip tuh nggak kalah kok gitu. Kebetulan waktu S2 juga ya dapat predikat bukan yang terbaik juga lah, pokoknya bukan yang paling lah, tapi ya bukan yang jelek gitu. Nah itu kita bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Tapi tadi kalau ada hipotesa seperti yang disampaikan Pak Bambang, saya mengamini aja Pak. Jadi memang kita kurang high profile mungkin gitu. Ada yang cerita itu. Jadi setelah lama kira-kira 4 jam, setengah jam dialog baru tahu, loh sama-sama dari Undip ini ternyata. Jadi memang beda dilatihnya ya. Mungkin kalau menurut saya sih karena mungkin kita banyak hidupnya di daerah Semarang tadi. Kayak Pak Bambang kalau udah lama di Jakarta kan jadi beda gitu Pak. Oh iya, iya betul. Baik, terakhir Pak Oni, mungkin ada saran-saran ya tadi sepotong-sepotong sudah disampaikan ya, saran-saran kepada alma mater, mungkin kepada teman-teman yang masih menjadi mahasiswa sekarang, teman-teman alumni yang sedang mencari-cari pekerjaan, apa yang harus dilakukan menurut pengalaman dan apa yang menjadikan orang Pak Oni kan ini termasuk cepat ini merintis karirnya ini. Apa yang harus dilakukan? Ini apa namanya sharing aja Pak, bukan ini apa namanya pesan, karena saya juga masih banyak yang harus dikembangkan gitu kan. Jadi kalau menurut saya tadi kalau teman-teman yang atau adik-adik yang sedang masih kuliah gitu ya, jadi jangan fokus hanya mengejar nilai aja gitu, belajar nilai gitu kan. Itu mungkin zaman dulu, misalnya orang tua juga, makanya balik lagi juga di keluarganya kita nggak boleh selalu bilang ke anak kamu harus ranking 1, harus nilaimu bagus. Tapi menurut saya tadi jejaring, dia harus punya banyak kawan dan lain sebagainya Pak. Karena saya juga lihat kecenderungan Pak,
anak-anak muda yang sekarang ini, kalau prediksi saya, dia lebih suka menjadi wirausaha dibanding jadi pekerja tetap gitu kayak kita. Ya. Kalau namanya cash flow kuadran itu kita kan masih yang paling bawah ya Pak, karena bekerja dibayar gitu kan. Nah ini kalau saya lihat Pak ya, kebetulan anak saya yang pertama juga sudah mau lulus. Jadi kecenderungannya kan dia mau berwirausaha. Ya. Nah kalau mau seperti itu, dia harus banyak tadi memupuk namanya soft kompetensi sambil kuliah tadi. Jadi bergaulah dengan banyak orang gitu kan Pak. Kemudian berani mencoba eksplorasi tadi mengenai bisnis-bisnis baru dan lain sebagainya gitu Pak. Ya kurang lebihnya yang saya mau sampaikan, masa kuliah itu masa paling indah gitu. Karena kalau SMA kita kan masuk jam berapa, pulang jam berapa sudah terbatas. Kalau kuliah kan kita bebas, banyak waktu luang, itu dipergunakan tadi itu untuk melihat peluang bisnis, untuk membuat banyak kawan, jejaring gitu Pak. Dan menurut saya menjadi wirausaha jauh lebih baik gitu. Kadang kalau kita jadi orang tua saja kan, udah kamu belajar aja, nggak usah mikir yang lain-lain, fokus ini. Nah kalau saya udah bebasin aja lah. Yang penting apa rel dijaga, dia masih koridor, nggak macam-macam gitu aja Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Oni Febriarto Raharjo, Wakil Direktur Utama Perumnas yang telah menyampaikan pengalamannya baik ketika kuliah maupun merintis karir, apa saja yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa dan bagaimana para alumni saling berkomunikasi untuk saling menukar pengalaman untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Saya kira begitu. Sekali lagi Pak Oni, terima kasih waktunya. Matur nuwun Pak Bambang. Mudah-mudahan kali mungkin bisa silaturahmi lagi. Ya, peluang masih besar, kesempatan masih jauh terbuka. Ya, mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Sama-sama Pak Bambang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.